dan kontra sistem pemilu 2024 menyeruak di tengah masyarakat. Isu penerapan sistem proporsional tertutup kian santer terdengar menyusul dengan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait penerapan sistem proporsional terbuka. Mari kita bahas kelebihan dan kekurangan sistem proporsional tertutup. Indonesia telah menerapkan sistem proporsional terbuka sejak era reformasi, tepatnya sejak pemilu 2004 silam. Untuk sistem proporsional terbuka, pemilih dapat memilih langsung calon legislatif ataupun kader pilihannya. Sementara pada sistem proporsional tertutup, pemilih cukup mencoblos partai yang dikehendakinya saja, sedangkan penentuan caleg terpilih sesuai dengan nomor urut yang ditentukan partai. CEO dan founder Foxpol Center Research and Consulting sekaligus pengamat politik Pangi Syarwi Caniago ditemui antara pada Jumat 6 Januari di Jakarta menyampaikan bahwa sistem proporsional tertutup memiliki berbagai kelebihan. Pertama, dapat memperkuat partai politik melalui penguatan kaderisasi. Dengan kaderisasi, menurutnya dapat menciptakan calon legislatif yang berkualitas. Sistem ini juga memberikan kesempatan yang lebih besar pada kader potensial untuk menduduki jabatan legislatif. Proporsional tertutup disebut Pangi dapat menekan potensi politik uang lantaran nomor urut caleg ditentukan oleh partai politik. Sementara kekurangan sistem proporsional tertutup adalah mengurangi interaksi kader partai dan pemilih, serta dianggap berisiko bagi partai baru atau kecil yang biasanya mengedepankan figur. Sistem proporsional terbuka memiliki beberapa kelebihan, seperti meningkatkan interaksi pemilih dan kader politik, sehingga masyarakat lebih mengenal caleg yang dipilihnya. Lantaran masyarakat dapat memilih caleg secara langsung. Sistem proporsional terbuka dapat membuka ruang bagi partai baru untuk berkontestasi. Sistem proporsional terbuka dapat melemahkan partai politik karena mengedepankan tokoh atau figur. Kader juga lebih banyak fokus menyosialisasikan dirinya. Partai dikhawatirkan juga akan mencalonkan kader yang sebatas berfungsi sebagai mesin pengumpul suara. Jenis sistem ini juga dapat meningkatkan persaingan antar kader partai. Pengamat politik Pangi Syarwi Caniago menyampaikan meskipun sistem proporsional tertutup diterapkan, namun partai politik sebaiknya telah lebih dulu memperkenalkan daftar urutan calon legislatif. Sedangkan penerapan sistem pemilu tersebut disebut berisiko bagi partai kecil. Partai-partai kecil itu nggak siap dengan sistem proporsional tertutup, karena itu akan melemahkan partai mereka. Ada potensi mereka nggak dapat kursi, akan dikuasai oleh partai-partai papan atas. Ditambah lagi partai-partai baru ini belum kuat kaderisasinya, masih partai floating mass, partai massa yang berbasis kepada figur, ketokohan. Makanya tidak heran partai-partai itu mengambil magnet-magnet elektoral orang-orang yang berpengaruh, karena kekuatannya adalah pada figurnya, bukan pada partainya. Baik itu sistem proporsional terbuka ataupun sistem proporsional tertutup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam penerapannya. Namun pemilih cerdas akan membuat pesta demokrasi pada tahun 2024 semakin meriah. Dari Jakarta, Rina Anggraini Syahrudin, Kantor Berita Antara, mewartakan.